Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah keistimewaan zikir la ilaha illallah. Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah mengatakan, kalimat tauhid la ilaha illallah memiliki keutamaan yang sangat agung yang tidak mungkin bisa dihitung. Mungkin di antara kita masih ada yang belum tahu keistimewaan zikir la ilaha illallah ini. Berikut adalah beberapa keutamaan zikir tahlil la ilaha illallah. 1. La ilaha illallah menjadi kunci surga. Kalimat la ilaha illallah merupakan harga surga. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis Abu Daud. 2. Zikir la ilaha illallah adalah kebaikan dan zikir yang paling utama. Kalimat la ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Abu Dzar berkata, katakanlah padaku wahai Rasulullah, ajarilah aku amalan yang dapat mendekatkanku pada surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi SAW bersabda, apabila engkau melakukan kejelekan atau dosa, maka lakukanlah kebaikan, karena dengan melakukan kebaikan itu engkau akan mendapatkan 10 yang semisal. Lalu Abu Dzar berkata lagi, wahai Rasulullah, apakah la ilaha illallah merupakan kebaikan? Nabi SAW bersabda, kalimat itu la ilaha illallah pun merupakan kebaikan yang paling utama. Kalimat itu dapat menghapuskan berbagai dosa dan kesalahan. Kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis Ibnu Majah, An-Nasai Sahih. 3. La ilaha illallah menjadi pelindung api neraka. Kalimat la ilaha illallah adalah pelindung api neraka. Dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguh aku akan mengajarkan sebuah kalimat, tidaklah seorang hamba mengucapkannya dengan benar dari hatinya, lalu ia mati di atas keyakinan itu, kecuali Allah mengharamkan tubuhnya dari api neraka, yaitu kalimat la ilaha illallah. Suatu saat Nabi SAW mendengar muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, engkau terbebas dari neraka. Hadis Muslim. 4. La ilaha illallah menjadi jaminan masuk surga. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang maksudnya barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Lalu ditanya kepada baginda SAW, bagaimanakah yang dimaksudkan dengan ikhlas itu? Rasulullah SAW bersabda, ikhlas itu ialah yang mencegah dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Hadis riwayat At-Tabrani. Musa berkata, wahai Tuhanku, ajarkanlah kepadaku sesuatu yang aku akan berzikir dan berdoa kepadamu dengannya. Allah berfirman, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Musa berkata, wahai Tuhanku, seluruh hamba-Mu mengucapkan kalimat ini. Allah berfirman, wahai Musa, seandainya langit tingkat 7 dan apa yang ada di dalamnya, serta bumi tingkat 7 selain aku diletakkan di sesuatu timbangan,
dan la ilaha illallah diletakkan di timbangan yang lain, maka akan berat timbangan la ilaha illallah. 6. La ilaha illallah zikir yang menunda kiamat. Kalimat la ilaha illallah menunda kiamat. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat apabila masih ada orang yang menyebut la ilaha illallah. 7. Baca la ilaha illallah 100 kali sehari. Ini keutamaannya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan dan baginya segala pujian, dan dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya. Dalam sehari 100 kali itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya, dan dituliskan untuknya 100 kebaikan serta dihapuskan dari dirinya 100 kejelekan dosa. Zikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya, dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya. Mari kita agungkan nama Allah di hati kita. Kita hidupkan hati kita dengan senantiasa berzikir kepadanya, menyebut namanya, mencintainya sepenuh hati, hingga kita mengakhiri hidup kita dengan kalimat la ilaha illallah. Allah bangkitkan kita di hari kiamat dengan kalimat la ilaha illallah, dan di bawah bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.